Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Pardiana dari PAUD Al-Ghifari, Kecamatan Kebayoran Lama. Di sini saya hadir ingin menjalankan kegiatan gugus diklat guru pendamping muda pendidikan anak usia dini dengan materi kesehatan dan gizi anak usia dini. Tujuan dari materi kesehatan dan gizi anak usia dini adalah: satu, memberikan gambaran tentang konsep kesehatan. Yang kedua, memberikan gambaran tentang perilaku hidup sehat atau PHBS. Yang ketiga, memberikan gambaran tentang gizi anak. Dan keempat, memberikan gambaran tentang pencegahan dan penanganan stunting. Kelima, menjelaskan pentingnya gizi bagi anak berkebutuhan khusus. Yang keenam, menjelaskan dasar-dasar perlindungan, keselamatan, dan keamanan anak. Ketujuh, menjelaskan tentang dukungan keluarga dan anak. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang konsep kesehatan. Mengingat adanya kejadian di satuan PAUD, apakah pernah ada anak yang sakit? Bagaimana kondisinya? Apakah badannya bedanya dengan anak yang sehat? Apakah pernah ada anak yang sakit? Di setiap lembaga satuan PAUD pasti pernah ada anak yang sakit. Entah itu demam, sakit gigi, sariawan, atau mimisan, dan lain-lain. Maka dari itu, di setiap lembaga satuan PAUD wajib adanya P3K. Biasanya P3K yang ada minimal berisikan obat-obatan luar seperti betadin, kasa, minyak kayu putih. Dan obat-obat itu biasanya sering digunakan untuk anak-anak yang mengalami sakit perut atau luka jatuh atau besut di sekolah. Bagaimana kondisinya? Biasanya kondisi anak-anak usia dini rentan terhadap penyakit ringan yang sering dialami seperti demam. Faktornya bisa karena cuaca, makanan, dan imun yang kurang baik. Apakah bedanya dengan anak yang sehat? Anak yang sehat biasanya selalu terlihat semangat, ceria, aktif, dan tanggap, tidak mudah sakit, dan absen selalu hadir. Kedua, perilaku hidup bersih dan sehat atau disebut PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah upaya untuk memberikan pengalaman, belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi anak dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi, dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku, serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya pesan dasar dari PHBS: 1. Membuang sampah pada tempatnya, memotong kuku jari tangan dan kuku jari kaki, olahraga, istirahat yang cukup, mencuci tangan dan menggosok gigi yang benar, menjaga kebersihan diri dan lingkungan seperti mandi, BAB, BAK, dan membuang sampah. Yang ketujuh, mengkonsumsi makanan yang bergizi, sehat, dan aman. Dan jangan lupa imunisasi lengkap. Pastikan kesehatan gizi melalui PHBS. Poin pertama, mencuci tangan. Mengawali suatu kegiatan belajar atau makan dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, karena sumber penyakit terdapat pada tangan yang tidak bersih atau kotor. Poin kedua, imunisasi. Setiap anak wajib mengikuti imunisasi sebagai sumber kekebalan tubuh yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan macam-macam imunisasi ada BCG, DPT 1, DPT 2, DPT 3, dan campak.
Juga tidak lupa ditambahkan imunisasi wajib. 2 imunisasi wajib yaitu imunisasi MR dan imunisasi difteri. Ada 3 gangguan kesehatan yang perlu diwaspadai, yaitu dari segi fisik, mental, dan sosial. Yang pertama dari segi fisik, misalnya campak, difteri, batuk rejan, tetanus, BCG, polio, rubella, HB1 dan lain-lain. Dari gangguan mentalnya itu gangguan penyimpangan perilaku, dan gangguan sosialnya yaitu sulit beradaptasi. Yang kedua, dari gangguan fisiknya itu flu, alergi, cacingan, diare, mimisan, demam, ruam kulit, dan lain-lain. Gangguan mentalnya stres atau depresi, dan gangguan sosialnya itu mutisme selektif atau gangguan kecemasan. Jadi sebagai bunda PAUD, kita wajib memberikan simulasi kepada anak-anak seperti membersihkan ruangan dan halaman bermain, toilet training, mendampingi kegiatan mandi, menggosok gigi yang benar, membimbing anak tidur atau istirahat yang cukup, membimbing anak makan dan minum. Untuk yang ketiga, status gizi dan anak. Bagaimana status gizi anak di satuan PAUD? Apa tanda anak dengan gizi yang baik? Bagaimana status gizi anak di satuan PAUD? Bisa kita terapkan melalui KMS di masing-masing lembaga satuan PAUD. Biasanya di setiap lembaga rutin menimbang berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak, dan mengadakan makan sehat untuk anak-anak. Apakah tanda anak dengan gizi yang baik? Anak dengan gizi yang baik itu berat badan, tinggi badan, sesuai dengan usianya, aktif, ceria, dan selalu semangat. Ajarkan anak etika pada saat makan melalui lagu, agar anak tidak terlalu tertekan pada saat kita mengajari etika makan. Bisa kan dengan lagu Makan Jangan Bersuara, di situ kan ada pesan-pesan yang pasti nantinya anak itu akan merekam sendiri di otaknya, seperti sebelum kita makan berarti kita harus cuci tangan, berdoa ya. Terus dalam waktu makan anak itu tidak berbicara, tidak banyak berbicara, jadi kita fokus sama makan. Dan dalam lagu tersebut anak-anak akan mengingat tata cara sebelum makan dan saat makan. Jadi di situ ada etikanya waktu pada saat anak sedang makan. Adakan parenting dengan orang tua murid untuk membahas makanan 4 bintang, seperti makanan pokok, lauk pauk, sayuran, kacang-kacangan atau biji-bijian, dan buah-buahan. Pastikan keempat bintang makanan tersebut selalu menjadi asupan makanan anak-anak sehari-hari, karena itu penting untuk gizi anak. Biasanya permasalahan gizi pada seseorang itu adalah malnutrisi. Malnutrisi itu adalah kondisi ketidakseimbangan, bisa itu kekurangan atau kelebihan nutrisi di dalam tubuh seseorang. Contoh, gizi kurang atau gizi buruk. Berbadan kurus, terlihat rongga-rongga tulang dari tubuh seseorang. Gizi lebih, berbadan gemuk, bisa juga dikatakan obesitas. Gizi buruk terdapat 2 jenis, yaitu kwashiorkor. Kwashiorkor adalah sebuah penyakit yang diakibatkan karena kekurangan protein kronis, contoh busung lapar. Nah, biasanya pada anak yang mengalami kwashiorkor itu berbadan kurus tetapi berperut buncit. Itu disebut busung lapar atau kwashiorkor.
Yang kedua, marasmus. Marasmus adalah salah satu bentuk kekurangan gizi yang buruk yang disebabkan karena masukan makanan yang kurang, infeksi atau pembawaan lahir atau prematuritas. Marasmus itu biasanya badan anak sangat kurus hingga terlihat tulang-tulangnya. Beda dengan kwashiorkor tadi yang terlihat perutnya membuncit. Kalau marasmus dia hanya kurus, benar-benar kurus banget. Gizi lebih. Yang kedua, gizi lebih. Gizi lebih adalah keadaan tubuh seseorang yang mengalami berat badan berlebih karena kelebihan jumlah asupan energi yang disimpan dalam bentuk lemak, dalam bentuk cadangan berupa lemak. Biasanya disebut overweight, kegemukan, dan obesitas. Akibat dari gizi yang salah dapat mempengaruhi 1. Perkembangan otak dan kecerdasan anak. 2. Pertumbuhan anak. 3. Gangguan penyakit, infeksi atau degeneratif. 4. Produktivitas. Dampak gizi dan kesehatan terhadap kualitas manusia. Jadi, dampak gizi itu mempengaruhi kualitas manusia. Contoh kalau gizi kurang. Kalau gizi kurang itu anak tumbuh kembang tidak optimal, bersifat permanen. Lalu mutu SDM-nya rendah. Dan beban buat negara. Kalau gizi baik, gizi cukup, atau gizi sehat, itu anak cerdas dan produktif. Mutu SDM tinggi, dan itu adalah aset negara. Peran-peran guru dalam memastikan kesehatan dan gizi anak. Mengamati dan memonitor kesehatan dan gizi anak lewat KMS. Membangun kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di lembaga PAUD masing-masing. Mendukung keluarga dalam memastikan kesehatan dan gizi anak. Yang keempat, berjaring dengan sumber daya di masyarakat untuk mendapatkan informasi dan dukungan. Seperti kita harus berhubungan dengan orang puskesmas ya yang biasanya mengecek anak-anak usia dini. Itu setiap setahun 2 kali itu biasanya diadakan vitamin A. Itu kita harus ikut andil serta di situ rutin. Tiap bulan biasanya pengecekannya. Yang keempat, pencegahan dan penanganan stunting. Pencegahan agar anak tidak stunting lewat makanan 4 bintang yang tadi saya sebutkan. Segala kebutuhan gizi anak harus sesuai dan seimbang. Jadi kalau misalnya ada anak yang gak suka ikan, kita bisa olah ikan itu dengan cara seperti dibikin nugget. Biasanya kan anak-anak suka nugget atau sosis. Sebisa mungkin kita buat sendiri dengan berbahan dasar ikan, karena ikan itu sumber protein yang bagus. Untuk penanganannya, selalu rutin memeriksa kesehatan dan gizi anak melalui posyandu. Jadi kalau misalnya posyandu itu kan tiap bulan di lingkungan ya, di lingkungan wilayah RT RW-nya masing-masing. Tapi tidak lupa di sekolah PAUD juga bunda-bunda PAUD harus mengadakan punya catatan sendiri tentang anak-anak PAUD yang kita ajarkan gitu. Jadi kita harus memeriksa berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepalanya. Kita punya catatan sendiri di lembaga PAUD. Yang kelima, pentingnya gizi anak berkebutuhan khusus. Jadi anak berkebutuhan khusus itu untuk pemberian gizinya, asupannya itu sama dengan anak-anak yang normal, anak-anak yang seperti umumnya.
berikan makanan atau gizi kepada anak berkebutuhan khusus seperti makanan atau gizi kepada anak yang normal pada umumnya. Jadi tidak dibedakan. Makanan atau asupan gizi untuk anak berkebutuhan khusus itu tidak dibedakan dengan anak yang normal, yang baik-baik saja. Tuh. Karena apa? Karena anak berkebutuhan khusus entah fisik ataupun mental harus diberikan asupan dengan pola makanan bernutrisi. Sebab asupan nutrisi yang baik secara umum bisa mengurangi efek keterbatasan yang mereka miliki. Sebaliknya, kekurangan nutrisi dalam tubuhnya bisa memperparah cacat yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Maka dari itu tidak tidak membatasi anak-anak berkebutuhan khusus dalam memberikan asupan atau nutrisi. Jadi sama halnya dengan memberikan asupan gizi atau makanan kepada anak-anak yang berstatus normal. Yang keenam, perlindungan, keamanan, dan keselamatan anak. Dasar-dasarnya ialah keamanan gedung. Kalau di sekolah berarti gedung sekolah, ya di rumah berarti gedung rumah. Keamanan sarana bermain. Biasanya di lembaga PAUD ada sarana bermain ya, maksudnya ada APE indoor, ada APE outdoor. Itu kita harus periksa aman tidak gitu, aman tidak untuk dimainkan si anak gitu, berbahaya tidak. Yang ketiga, halaman bermain. Kalau halaman bermain pasti di outdoor. Nah, di outdoor itu sebisa mungkin kita mempunyai halaman yang jenisnya rumput, tanah masih boleh. Jadi jangan yang aspal atau berbatuan tajam atau berbatuan besar, itu sangat berbahaya buat anak-anak. Tuh, kalau sebisa mungkin sih rumput. Jadi untuk mengurangi aktivitas anak yang sangat aktif ya, biasanya dia suka lompat, lari-lari, itu kan akan mudah terjatuh. Jadi anak akan mudah luka. Bisa mungkin kalau rumput itu kan lukanya tidak terlalu parah seperti di aspal atau di jalan batu-batuan gitu. Dan juga untuk kayak stop kontak di sekolah itu harus diadakan di atas atau di bagian pojok yang sekiranya tertutup oleh lemari atau tertutup rak buku lah gitu. Jadi anak itu tidak bisa menjangkaunya, tidak bisa memainkan jarinya di situ. Biasanya kan anak-anak itu penasaran, ini apa sih? Ini kegunaannya untuk apa sih? Dan biasanya tangan dan otak anak itu menjadi satu untuk pengen mencoba gitu. Jadi kalau bisa jauhkan stop kontak yang ada di sekolah dengan anak-anak, dari jangkauan anak-anak. Atau kita bisa tutup dengan lakban ya, lakban hitam gitu. Atau di situ dituliskan berbahaya. Walaupun anak itu belum bisa baca itu berbahaya, tapi setidaknya kita sudah memberitahu dan menjelaskan dan memberitahu kepada anak itu kalau saluran listrik itu berbahaya gitu. Dan yang ketujuh, menjelaskan hubungan keluarga dan anak. Biasanya ini kita komunikasi terjalin dengan baik antara orang tua murid dan guru, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi antara guru dan orang tua murid kita harus saling sharing. Jadi kita harus tanyakan kepada ibunya. Misalkan anak itu berangkat dari rumah ke sekolah, di sekolah dia murung, dia ngambek, kita tanyakan sama ibunya, ibu ada kejadian apa sama anak ibu tadi pagi atau semalam mungkin gitu. Sampai saat ini anak ibu di sekolah terlihat murung, ngambek gitu. Jadi kita harus komunikasi sama orang tua murid, apa yang dilakukan anak, kejadian-kejadian sekecil apapun yang berdampak pada anak. Jadi kita sesering mungkin untuk saling sharing sama orang tua murid, biar orang tua murid juga tahu, oh anak ibu di sekolah tadi melakukan hal ini, dia mau berbagi sama temannya, dia bertanya sama
guru dengan kalimat yang tepat gitu. Jadi kita harus ada feedbacknya, jadi orang tua murid tahu, oh anakku di sekolah bisa ini, dan guru juga tahu mengapa anak ini di sekolah seperti ini, oh ternyata di rumah habis ini gitu. Jadi sekiranya komunikasi buat saya itu penting sekali antara orang tua dan guru. Jadi kita saling tukar pikiran satu sama lain. Jadi kita tahu keadaan anak kita, stimulasi anak kita. Jadi kita sama-sama menstimulasi dari pihak sekolah yaitu guru, dari pihak rumah yaitu orang tua gitu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi saya, yaitu kesehatan dan gizi anak. Semoga bunda-bunda bisa mengerti dan paham dengan penjelasan yang saya jelaskan barusan. Dan jika ada pertanyaan yang mau disampaikan, boleh langsung ditanyakan kepada saya. Insya Allah saya bisa menjawabnya dengan baik. Ya udah, itu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.